Perkenalkan, nama saya Nurmala Nurdin, NPM 011, mahasiswa semester 4, kelas A, program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hairun, Kota Ternate. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bermain anak usia dini di bawah bimbingan dosen Ibu Dewi Fitriani. Jadi di dalam video ini saya akan memperkenalkan permainan yang sangat bermanfaat bagi anak usia dini, yaitu permainan kotak emosi. Nah, di permainan kotak emosi ini terbuat dari bahan bekas, dan ini ada beberapa wajah-wajah, gambar wajah emosi seperti wajah tersenyum, sedih, bahagia, tertawa, dan marah. Jadi permainannya seperti ini. Permainan ini dirancang untuk membantu anak mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi mereka, seperti perasaan marah, sedih, senang, dan lainnya. Yuk kita pelajari bersama cara bermainnya. Jadi permainan kotak emosi ini menggunakan alat bantu visual seperti gambar-gambar wajah yang sudah di-print, seperti gambar wajah senang, wajah sedih, wajah tertawa, dan wajah tersenyum, dan lain-lainnya. Dan juga ada terowongan atau kotak sebagai jalur untuk mengarahkan bola. Jadi ada beberapa tujuan dari permainan kotak emosi ini. Yang pertama, membantu anak untuk mengenali rasa emosinya. Yang kedua, melatih anak untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang positif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri pada anak usia dini. Dan yang keempat, mengurangi ledakan emosi karena anak diberi ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Di dalam permainan kotak emosi ini ada 3 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, aspek sosial emosional, yang kedua aspek kognitif, dan yang ketiga aspek fisik motorik. Nah, di aspek sosial emosional, anak bisa belajar mengidentifikasi perasaannya, dan anak belajar bahwa semua emosi itu wajar. Anak dilatih untuk mengekspresikan emosi secara verbal. Dan yang terakhir, anak juga belajar menghargai perasaan orang lain. Hasilnya, anak akan lebih tenang, empati, dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya atau secara sosial. Dalam aspek kognitif, permainan ini bisa melatih kemampuan berpikir anak seperti menganalisis situasi sosial, menghubungkan peristiwa dengan perasaan, mengambil keputusan emosi mana yang paling tepat, dan mengasah kemampuan berpikir reflektif dan logis. Dalam aspek fisik motorik, anak dapat mengasah motorik halus saat anak menggenggam kotak dan mengarahkan bola, dan juga koordinasi mata dan tangan saat memasukkan bola ke dalam terowongan, dan pergerakan fisik yang ringan. Jadi di dalam permainan kotak emosi ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, 1. Sangat sesuai untuk pengembangan kecerdasan emosional. Yang kedua, mudah dimodifikasi sesuai usia dan kemampuan anak. Yang ketiga, membantu guru atau orang tua dalam memahami kondisi emosi anak. Dan yang terakhir, membuat anak lebih terbuka dan komunikatif. Kekurangannya, yang pertama, anak yang belum mampu bicara dengan baik mungkin kesulitan mengekspresikan emosi secara verbal. Yang kedua, perlu bimbingan intensif guru atau orang tua, terutama untuk anak yang tertutup atau anak yang introvert. Dan yang terakhir, bila dilakukan secara kelompok besar, anak bisa meniru jawaban teman, bukan berdasarkan perasaan sendiri.
Contoh penerapan dalam kegiatan harian, permainan kotak emosi ini bisa dijadikan bagian dari yang pertama, kegiatan pembuka di pagi hari atau morning circle untuk mengetahui suasana hati anak. Yang kedua, refleksi akhir hari. Anak bercerita tentang hal menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, bisa juga dijadikan pojok emosi di sudut kelas, tempat anak datang sendiri saat ingin menenangkan diri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, kardus bekas, selotip, botol bekas, gambar wajah emosi, dan bola-bola kecil. Yang pertama, gunting gambar wajah yang sudah di-print, gunting secara rapi sesuai dengan gambar-gambarnya atau sesuai dengan pola-polanya. Pastikan saat menggunting gambar-gambar wajah emosi ini tidak ada yang terpotong. Kalau tidak, nanti akan susah untuk dikenali wajah-wajahnya. Kemudian gunting botol bekas membentuk seperti lingkaran yang kecil-kecil dan gunting sesuai dengan jumlah kotak emosi gambar wajah emosi yang akan dipakai. Nah, caranya seperti yang ada di gambar. Setelah gambar wajah emosi sudah digunting dan botol bekas sudah dibuat seperti bulat-bulatan terowongan. Nah, selangkah selanjutnya tempelkan selotip atau bisa menggunakan double tip di ujung atas botol. Nah, ini kegunaannya untuk menempelkan gambar-gambar wajah emosi di atasnya agar saat bermain anak dapat mengenali wajah-wajah emosi. Anak dapat mengenal wajah emosi dan perasaan. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah botol yang telah digunting sudah diberi lem, tempelkan satu persatu gambar emosi pada ujung atas botol yang telah digunting. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Jadinya seperti ini. Nah, untuk cara bermain permainan kotak emosi ini, letakkan bola ke dalam kotak sesuai yang ada di video. Lalu guru atau orang tua bisa menanyakan kepada anak, misalnya jika saat ia bermain terus diganggu oleh temannya atau diganggu oleh orang lain, apa yang ia rasakan. Maka jika anak menjawab, ia akan merasa marah. Nah, kita akan mengarahkan anak untuk menyuruh anak untuk memasukkan bola ke ekspresi emosi marah. Nah, begitupun dengan ekspresi emosi sedih, tertawa, dan bahagia. Jadi, untuk penilaian pada permainan kotak emosi ini dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap anak selama kegiatan berlangsung. Penilaian ini bersifat kualitatif, fokus pada perilaku, respon emosional, dan kemampuan anak dalam mengenali serta mengungkapkan emosinya.
Berikut adalah cara penilaian permainan kotak emosi berdasarkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, aspek sosial emosional. Fokusnya itu untuk kemampuan mengenali, menyebutkan, dan mengelola emosi. Indikator penilaian. Yang pertama, anak mampu menyebutkan emosi yang dirasakan seperti marah, senang, sedih, takut. Dan yang kedua, anak dapat mengarahkan bola ke terowongan emosi yang sesuai. Yang ketiga, anak bisa menceritakan alasan ia seperti itu. Dan yang keempat, anak menunjukkan sikap tenang setelah mengekspresikan emosinya. Yang kedua, aspek kognitif. Fokusnya pada kemampuan berpikir logis dan memahami hubungan antara peristiwa dan emosi. Indikator penilaian. Yang pertama, anak mampu menjawab pertanyaan dengan logis. Misalnya, ia sedih karena mainannya diambil atau ia marah saat diganggu saat bermain. Dan yang kedua, anak memahami instruksi guru dalam permainan. Dan yang ketiga, anak dapat membedakan antara beberapa emosi yang mirip, misalnya antara sedih dan marah. Yang ketiga, aspek fisik motorik. Fokusnya itu di koordinasi tangan dan mata saat memasukkan bola. Indikator penilaiannya, yang pertama, anak mampu memegang bola dengan baik. Yang kedua, anak mampu mengarahkan dan memasukkan bola ke terowongan yang dituju. Dan yang ketiga, anak tidak frustasi jika bola jatuh atau salah masuk ke dalam terowongan. Permainan kotak emosi ini adalah metode sederhana namun sangat kuat dalam membangun kesadaran emosi, kemampuan komunikasi, dan keterampilan sosial anak. Dengan latihan permainan kotak emosi ini, anak bukan hanya menjadi cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional, dan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosialnya sekarang dan nanti. Itulah tadi penjelasan tentang permainan kotak emosi yang menyenangkan dan bermanfaat untuk anak usia dini, yang membantu anak mengenali serta mengungkapkan perasaannya. Semoga permainan ini dapat menjadi inspirasi bagi guru dan orang tua dalam mendampingi perkembangan emosional anak sejak dini. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.